selamat pagi adik-adik, apa kabar? Senang sekali pada pagi hari ini Kak Betty akan mengajak adik-adik semua untuk sekolah minggu, khususnya kelas Madya ya. Baik, pada pagi hari ini diingatkan kembali kepada adik-adik semuanya untuk mempersiapkan Alkitab kita, duduk yang manis, pasang telinganya, supaya apa yang Kakak Betty sampaikan dapat adik-adik mengerti dan pahami. Dan ajak ya kakak-kakak atau mama papahnya untuk mendampingi adik-adik semua. Baik, pada pagi hari ini yang sudah bersiap, kita akan satu dalam doa. Oke adik-adik, sudah siap semuanya? Kita berdoa ya. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan di sorga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan sudah menyertai kami anak-anak-Mu untuk bersiap mendengarkan firman-Mu melalui sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya Bapa, berkatilah kakak Betty yang akan membawakan firman, juga berkati adik-adik di rumah yang sudah bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan boleh pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk membaca firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-24. Judul perikopnya adalah Elia dan janda di Sarfat. Oke, yuk kita baca sama-sama. Tadi diambil dari mana ayatnya? Ya, dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-24. Baik, kakak kasih waktu ya, kesempatan pada pagi hari ini untuk membaca. Silakan. Baik adik-adik, sudah ya tadi membaca firman Tuhannya. Oh iya, siapa nih yang mau melihat tentang video kisah tadi? Ayo, siapa yang melihat? Kakak punya loh videonya. Yuk kita nonton bareng-bareng. Elia dan Ibu Janda. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Raja Israel yaitu Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Nabi Elia berkata bahwa Tuhan beri hukuman tahun ini tidak ada hujan dan terjadi kelaparan. Lalu Nabi Elia tinggal di tepi sungai Kerit dan datanglah burung gagak membawa makanan. Air sungai telah jadi kering. Tuhan perintahkan ibu janda di Sarfat akan memberi Nabi Elia makan. Nabi Elia bertemu ibu janda dan meminta air minum dan meminta sepotong roti. Tapi, ibu janda hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak untuk membuat roti terakhir. Ibu janda berpikir, jika roti diberikan ke Nabi Elia, maka ibu janda dan anaknya tidak akan makan. Tetapi ibu janda mentaati firman Tuhan, dia memberikan roti terakhir itu untuk Nabi Elia. Mujizat. Tepung di tempayan tidak bisa habis dan minyak di buli-buli juga tidak akan berkurang. Maka ibu janda itu dapat membuat roti untuk anaknya setiap hari dan mereka tidak kelaparan.
Tiba-tiba, anak ibu janda itu terkena sakit lalu anak itu tidak bisa bernafas dan meninggal. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan agar anak itu hidup kembali dan Tuhan mendengarkan doanya. Maka anak itu menjadi hidup kembali dan Nabi Elia membawa turun dari kamar atas. Akhirnya, ibu janda itu percaya kepada Nabi Elia dan juga percaya kepada firman Tuhan. Bagaimana adik-adik? Wah, seru ya kisah tentang Nabi Elia ini. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini tema kita adalah jangan takut, Tuhan pasti pelihara. Tadi dari mana ayatnya? Ya, dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-24. Nah, adik-adik, dibilang jangan takut, Tuhan pasti pelihara. Nah, dari tayangan video tadi, apa sih yang adik-adik lihat? Apa yang dapat adik-adik pelajari dari kisah tersebut? Tadi dikatakan bahwa Nabi Elia itu sebelumnya dia diutus Tuhan ya adik-adik ya. Oh ya, sebelumnya kakak mau tanya sama adik-adik, Nabi itu apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak Nabi itu apa? Nah, pengertian daripada Nabi adalah orang yang membawa pesan dari Tuhan. Nah, Nabi Elia ini adalah seorang pembawa pesan yang dari Tuhan. Jadi pesan yang Tuhan sampaikan ke Nabi Elia sampaikan lagi ke orang-orang sekitarnya. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak apa sih pesan yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Elia? Nah, adik-adik dapat membacanya di ayat yang sebelumnya ya. Nih, kita buka di 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke 1. Di sini dibilang, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Siapa itu Ahab? Ahab adalah raja yang memerintah pada saat itu. Raja yang memerintah bangsa Israel, adik-adik. Nah, Raja Ahab ini adalah raja yang perbuatannya tidak baik ternyata di mata Tuhan. Karena apa? Karena Raja Ahab telah menyembah patung-patung yang menyerupai hewan ataupun patung-patung yang menyerupai manusia yang disebut Baal. Nah, Tuhan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Raja Ahab ini adik-adik. Itu membuat Tuhan menjadi bersedih dan sakit hati. Nah, kita kembali ya ke ayat ini. Dikatakan bahwa kepada Ahab. Jadi Tuhan berfirman untuk disampaikan kepada Raja Ahab. Katanya begini, Elia mengatakan hal ini ya. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Dan kemudian Nabi Elia diutus Tuhan. Kata Tuhan seperti ini, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, adik-adik, itu yang menyebabkan kenapa terjadi kekeringan pada saat itu. Nah, Nabi Elia karena sungainya sudah surut karena kekeringan, maka Tuhan mengutus lagi Nabi Elia untuk pergi. Pergi kemana? Pada ayatnya yang ke-9 dikatakan, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidom, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, adik-adik, pengertian janda adalah seorang wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Kalau adik-adik lihat dari cuplikan video atau dari firman Tuhan yang kita baca, apa yang terjadi pada saat itu? Nabi Elia bertemu dengan seorang ibu janda. Nah, adik-adik,
Nabi Elia meminta apa sih sama ibu tadi? Yang pertama, Nabi Elia meminta untuk cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, terus tiba-tiba Nabi Elia berseru lagi sama ibu janda tadi, katanya apa? Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, di sini mulai ada kekhawatiran adik-adik ya. Pada saat Nabi Elia datang, terus melihat ibu janda tadi, ibu jandanya lagi ngapain adik-adik? Iya, lagi cari kayu-kayu untuk jadi bahan bakar memasak. Terus Nabi Elia minta minum. Ibu itu memberikannya. Terus Nabi Elia minta, tolong buatkan sepotong roti. Tapi ibu ini mulai ada kekhawatiran adik-adik. Karena apa? Karena persediaan makanannya sudah mulai sedikit. Cuman punya apa adik-adik? Masih ingat? Pada ayatnya yang ke 12 katanya apa? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Nah, ini ada kekhawatiran. Karena kalau nanti seandainya ibu janda ini membuatkan roti untuk Nabi Elia, terus habis dong. Dia makan apa? Dia akan kelaparan. Ini yang membuat ibu tadi menjadi khawatir adik-adik. Tapi di sini Elia berkata, ayat yang ke-13, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Adik-adik, di sini Nabi Elia berkata dan menyampaikan kepada ibu itu, jangan takut, pulanglah, lakukan seperti yang aku katakan tadi. Buatlah dahulu roti untukku, setelah itu engkau buatlah roti untuk engkau dan anak-anakmu. Dan apa adik-adik yang terjadi? Dan pada ayat yang ke-14 dikatakan, sebab begini firman Tuhan, kata Nabi Elia ya, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi adalah sesuai seperti yang dikatakan oleh Nabi Elia, bahwa tepung dalam tempayan juga minyak dalam buli-buli itu gak akan habis. Itulah mukjizat yang Tuhan berikan. Tadi cluenya apa? Jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan pasti pelihara. Ya, Tuhan memelihara Nabi Elia, Tuhan memelihara ibu janda dan anaknya tadi, sehingga mereka tidak kekurangan makan ya adik-adik. Tuhan mencukupkan apa yang mereka perlukan, juga apa yang mereka butuhkan. Nah, itulah luar biasanya Tuhan kita. Dan pemeliharaan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa ya adik-adik. Tadi Tuhan memelihara melalui Nabi Elia. Tuhan menjaga Nabi Elia, dibawalah Nabi Elia ke tepi sungai Kerit, dapat makan, dapat minum, tidak kekurangan. Kemudian apa? Tuhan juga memelihara melalui ibu janda tadi adik-adik. Dengan cara bahwa minyak dalam buli-buli juga tepung dalam tempayan tidak akan habis. Nah adik-adik, Tuhan juga loh memelihara adik-adik semua melalui apa ya? Ya melalui orang tua kita, orang-orang di sekitar kita. Melalui orang tua kita ya adik-adik ya, kita dapat makan yang cukup, minum yang cukup, kemudian dapat sekolah, dan orang tua kita mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan itu sumbernya dari mana? Dari Tuhan tentunya. Nah, kalau orang dewasa melalui apa ya adik-adik? Kalau orang dewasa, Tuhan juga memelihara melalui siapa saja? Selain orang tua, teman-teman mereka, Tuhan memelihara. Nah adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari pembahasan tentang firman Tuhan pada pagi hari ini? Nah, yang pertama adalah
ibu janda yang tadinya takut nih karena tidak ada lagi makanan. Tapi dia mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Dan apa? Sesuatu terjadi dan ibu ini tidak kelaparan. Dan Tuhan mencukupkan kebutuhan makan mereka dan tidak sampai habis. Nah, adik-adik, kalau dari adik-adik sendiri belajar tentang apa? Nah, di sini kakak simpulkan adalah adik-adik belajar untuk tidak takut ya. Percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong adik-adik. Tuhan juga akan menolong serta memelihara adik-adik. Satu kuncinya, jangan lupa untuk berdoa sama Tuhan, meminta hal yang baik kepada Tuhan. Dan percaya bahwa sesuatu akan terjadi. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita. Dan sekarang kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Oke, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, juga firman Tuhan yang boleh kami pahami. Dan kiranya Tuhan, apa yang boleh kami dengar tadi dapat kami sama-sama mengingat bahwa kami harus yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami dan kami tidak menjadi takut. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kembali ya Bapa, kami akan berkumpul bersama dengan orang tua, keluarga kami, dan kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong juga memimpin kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuhan, kiranya Tuhan juga mau memberkati kami, adik-adik sekolah minggu dalam setiap kehidupan mereka di sekolah maupun di rumah. Kami percaya Tuhan senantiasa memelihara mereka. Berkati juga kedua orang tua mereka ya Tuhan, mama juga papa mereka. Dan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, sampai ketemu ya di sekolah minggu berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.